Biografi D.I. Pandjaitan. D.I. Pandjaitan atau Donald Isaacus Pandjaitan merupakan salah satu tokoh yang mendapatkan gelar pahlawan revolusi setelah kematiannya. Pandjaitan tewas dalam peristiwa yang disebut Gerakan 30 September atau G30S 1965. Pada peristiwa G30S 1965 di Jakarta, terdapat 6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi korban. Mereka kemudian diberi gelar oleh negara sebagai pahlawan revolusi. Para korban peristiwa G30S adalah Letjen TNI Ahmad Yani, Maijen TNI Raden Suprapto, Maijen TNI Mas Tirto Darmo Haryono, Maijen TNI Siswondo Parman, Brigjen TNI Donald Isaac Pandjaitan, dan Brigjen TNI Sutayo Siswo Miharjo. Ada 2 korban lain dalam peristiwa yang sama, tetapi bukan dari kalangan perwira tinggi Angkatan Darat, yakni Letu CZI Pierre Andreas Tendean, serta Bribka Karel Satsuit Tubun. Penyebab dan latar belakang peristiwa itu masih menjadi perdebatan, termasuk di kalangan para peneliti sejarah. Salah satu penyebabnya ialah kompleksitas konflik politik di tanah air pada tahun 1965. Namun, di sejumlah publikasi resmi pemerintah RI, peristiwa itu masih disebut G30S PKI. Asfi Warman Adam melalui artikel beberapa catatan tentang historiografi Gerakan 30 September 1965 dalam jurnal Archipel 2018 mencatat istilah G30S PKI muncul sejak tahun 1966. Istilah ini dibarengi penafsiran tunggal bahwa Partai Komunis Indonesia PKI adalah dalam upaya kudeta di peristiwa Gerakan 30 September pada 1965. Penafsiran ini yang digaungkan oleh rezim Orde Baru sebagai narasi tunggal tentang sejarah G30S 1965. Faktanya ada sejumlah versi penafsiran sejarah G30S, baik yang terkait dengan dalang maupun bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Di sisi lain, menurut Asfi, para pelaku penculikan jenderal di tahun 1965 menyebut aksi mereka dengan istilah Gerakan 30 September. Biografi D.I. Pandjaitan Donald Isaacus Pandjaitan lahir pada 10 Juni 1925 di Desa Sitorang, Balige, Tapanuli. Donald lahir dari pasangan Herman Pandjaitan dan Dina Pohan. Donald terbilang cukup pintar sejak duduk di sekolah dasar Hollands Inlandse School atau HIS. Berkat kepandaiannya, ia diterima masuk MULO atau Meer Witgebreed Leger Onderwijs, sekolah setingkat SMP pada zaman Hindia Belanda tanpa melalui ujian. Mengutip catatan Mardana Safwan dalam buku Major Jenderal Anumerta D.I. Pandjaitan 1981, Donald muda sebenarnya ingin masuk HBS, Hogere Burger School, sekolah menengah zaman Hindia Belanda yang biasanya diisi oleh kalangan elit. Ia pun sudah mengikuti ujian masuk dan dinyatakan lolos. Namun, keadaan ekonomi orang tuanya membuat Donald mengurung niat tersebut.
Memasuki usia remaja, Donald ditempa penderitaan yang tak terkira. Saat pendidikannya di Mulo belum lagi tuntas, ia sudah ditinggalkan kedua orang tua yang meninggal dunia. Sejak itu, Donald hidup sebatang kara. Berkat ketekunannya, ia berhasil mengatasi berbagai rintangan hingga bisa menyelesaikan pendidikan di Mulo. Tak lama setelah itu, tentara Jepang mendarat di Indonesia pada akhir 1944. Pemerintah Jepang membentuk pasukan lokal Gyugun atau tentara sukarela di Sumatera. Saat itu, Donald tengah bekerja di perusahaan kayu Ataka Sangyo Kebushi Kaisa di Siak, Sri Indrapura. Perusahaan tersebut merupakan pabrik kapal-kapal kayu berkekuatan 200 ton. Untuk memperoleh kayu di hutan, perusahaan tersebut mempekerjakan para romusa dari Jawa. Sebagai salah satu pegawai, Donald pun setiap hari menyaksikan perlakuan tidak manusiawi yang diterima para romusa. Karena berbagai peristiwa ketidakadilan yang dilihatnya itu, Donald tertarik untuk menjadi tentara. Saat Jepang membentuk pasukan Gyugun, Donald segera mendaftar dan memilih meninggalkan pekerjaannya. Donald masuk Gyugun saat Jepang perlahan kalah dalam Perang Pasifik dan kemudian menyerah pada 14 Agustus 1945. Sejak itu Gyugun dibubarkan sehingga Donald kehilangan pekerjaan di Riau. Dalam situasi tersebut, Donald menghubungi mantan pasukan Gyugun serta pemuda-pemuda lain yang pernah mendapat pendidikan militer bersamanya. Lantas, ia menginisiasi pendirian Pemuda Republik Indonesia atau PRI di Riau. Pada November 1945, PRI melebur dalam Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Badan semi-militer itu dibagi menjadi 3 batalion, yaitu Pekanbaru, Bengkalis, dan Indragiri. Kala itu Donald ditunjuk sebagai komandan Batalion Pekanbaru. BKR kemudian diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Donald lantas menjadi Komandan Batalion Resimen 4 Riau dengan pangkat mayor. Beberapa tahun kemudian pangkat Donald sempat turun jadi kapten karena kebijakan rekonstruksi dan rasionalisasi. Meski begitu, karir militernya terus berlanjut hingga lebih dari separuh usianya dihabiskan di lingkungan militer. Ketika Ahmad Yani diangkat sebagai orang nomor 1 di Angkatan Darat, Donald pun memperoleh promosi menjadi Asisten 4 atau Logistik Menteri atau Panglima Angkatan Darat Menpangat per tanggal 1 Juli 1962. Saat menempati posisi itu, ia masih berpangkat kolonel. Setahun setelahnya, Donald baru diangkat menjadi brigadir jenderal pada 1963. Posisinya sebagai tangan kanan Ahmad Yani membuat Donald masuk dalam daftar penculikan oleh kelompok tentara pimpinan Letnan Kolonel Untung. Pembunuhan DI Panjaitan dalam peristiwa G30S pada dini hari 1 Oktober 1965. Rumah Brigjen DI Panjaitan di Kebayoran Baru, Jakarta, didatangi oleh kurang lebih 50 tentara bersenjata lengkap dari pasukan Cakra Birawa. Pasukan itu dipimpin oleh Sersan Soekarjo. Tujuannya adalah menculik Panjaitan hidup atau mati. Gerombolan itu berkeliaran di rumah Panjaitan. Bunyi langkah sepatu yang beradu dengan benda-benda keras menimbulkan kegaduhan.
Istri Panjaitan terbangun dan melihat mereka dari jendela kamar lantai atas. Kemudian sang istri membangunkan Panjaitan. Selang beberapa saat, para tentara tersebut menembaki paviliun hingga pintunya terbuka. Bunyi tembakan membangunkan 3 kemenakan Panjaitan. Keponakan Panjaitan sempat beradu tembak dengan gerombolan yang masuk rumah. Anak-anak Panjaitan pun terbangun karena suara baku tembak itu. Mereka berlari ke kamar orang tuanya sembari ketakutan. Panjaitan lantas menyuruh anak-anaknya tiarap di lantai. Tidak berselang lama, anak buah Sersan Soekardjo memaksa pembantu rumah tangga di rumah itu untuk menunjukkan letak kamar Panjaitan. Dengan penuh rasa takut, si pembantu pun memanggil Panjaitan di kamarnya. Demi keselamatan keluarga, Panjaitan memutuskan turun ke lantai bawah. Panjaitan yang religius itu turun setelah berdoa dan mengenakan pakaian militer lengkap dengan tanda pangkatnya. Tak lama kemudian, Panjaitan ditembak tepat mengenai kepalanya. Tembakan mematikan itu tidak berhenti setelah roboh. Panjaitan bahkan masih dihujani tembakan di tubuhnya. Peristiwa naas itu disaksikan oleh keluarga Panjaitan. Lantas, jenazah Panjaitan diseret ke dalam truk dan dibawa ke lubang buaya. Jenazah Panjaitan beserta perwira lainnya baru ditemukan pada 4 Oktober 1965. Jenazahnya yang ditemukan dalam keadaan rusak lalu dibawa ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, DI Panjaitan, lalu dianumertakan sebagai Mayor Jenderal, juga diberi gelar Pahlawan Revolusi.